Ada yang sudah tahu belum tentang tips untuk makan enak tapi tetap bisa menjaga kadar gula darah dengan stabil? Kalau belum tahu, yuk langsung saja. Kalian harus bisa membedakan antara makanan karbohidrat, protein, dan lemak. Makanan yang mengandung karbohidrat tinggi itu yang dapat meningkatkan kadar gula darah dengan drastis. Ketika kadar gula darah meningkat drastis dan mengalami penurunan dengan drastis, itu dapat meningkatkan rasa lapar dengan cepat. Jadi, sehabis kalian makan cake dengan perut kosong, kadar gula darah akan meningkat dengan drastis. Nah, setelah kadar gula darah meningkat dengan drastis, dia akan menurun dengan drastis juga. Saat terjadi penurunan gula darah dengan drastis, di otak ini akan mengeluarkan hormon grelin atau hormon yang mengatur rasa lapar. Bilang, halo, 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 gula darah sudah menurun. Ayo cepat, kalian makan lagi, makan yang manis-manis lagi, biar gula darahnya tidak turun dengan drastis. Itu yang membuat seseorang saat makan cemilan yang manis-manis, dia akan kelaparan lebih banyak lagi. Biasanya sering terjadi pada orang-orang yang makan cake manis dalam waktu 1 sampai 2 jam, pasti merasakan lapar dan ingin makan lagi. Buka puasa dengan yang manis-manis, es teler, es buah, dalam waktu 1 atau 2 jam, pasti ingin makan makanan yang berat lagi. Metode inilah yang digunakan oleh ahli-ahli diet untuk menjaga agar kalian tidak makan yang manis-manis. Jadi, mengurangi karbohidrat sehingga kadar gula darah tetap stabil dan menstabilkan rasa lapar. Tips yang pertama, gabungkan karbohidrat ini dengan makanan tinggi protein dan tinggi serat. Protein dan serat dapat membantu tubuh memperlambat penyerapan glukosa, sehingga mencegah lonjakan yang tajam. Jadi misalnya, makan nasi. Makan nasi ini boleh sekali digabung dengan telur dan sayur bayam. Makan nasi digabung dengan pecel dan tempe. Makan nasi digabung dengan ayam dan tahu, itu boleh sekali. Karena dengan menggabung karbohidrat, protein, dan serat tersebut akan memperlambat kenaikan gula darah tajam pada tubuh. Makanya dalam diet, saya selalu mengatakan bahwa boleh kita makan nasi dengan lauk 4 sehat 5 sempurna. Yang tidak boleh adalah ngemil karbohidrat manis-manis saja. Jadi dalam perut kosong, kalian baru bangun tidur, lalu makan brownies dalam perut kosong. Itu tentu saja akan meningkatkan kadar gula darah dengan drastis yang membuat 1 sampai 2 jam kemudian kalian kelaparan lagi dan ingin makan yang manis-manis lagi. Atau siang hari belum makan siang, langsung makan es teler, es buah, itu jelas manis. Nah, itu akan meningkatkan kadar gula darah dengan drastis, yang akhirnya membuat kalian makan siangnya menjadi lebih banyak karena memenuhi rasa lapar tersebut. Itu yang tidak saya sarankan. Yang kedua, selalu sarapan dengan makanan tinggi protein dan tinggi serat. Ketika pagi hari perut kita masih kosong, biasanya orang-orang akan sarapan dengan kue yang manis-manis, sereal, atau kopi dengan cake, kopi dengan biskuit. Nah, kue-kue jajanan karbohidrat simplex ini dapat meningkatkan kadar gula darah dengan drastis 1 sampai 2 jam kemudian, sehingga setelah itu membuat cepat lapar lagi. Sarapan yang disarankan adalah yang tinggi protein dan serat. Misalnya pada waktu pagi hari, kalian sarapan 2 butir telur dengan sayuran. Mau sayur wortel, mau sayur brokoli, atau sarapan daging ayam dengan salad sayur, ini boleh sekali. Jadi saat kita memenuhi perut di pagi hari dengan makanan tinggi protein dan serat, itu akan membantu menstabilkan kadar gula darah hingga siang nanti. Kalian jadi tidak cepat lapar. Tapi ingat, saat mengkonsumsi protein dan makanan tinggi serat di pagi hari, jangan menggunakan saus. Tips yang pertama, gabungkan karbohidrat ini dengan makanan tinggi protein dan tinggi serat. Protein dan serat dapat membantu tubuh memperlambat penyerapan glukosa sehingga mencegah lonjakan yang tajam. Jadi misalnya, makan nasi. Makan nasi ini boleh sekali digabung dengan telur dan sayur bayam. Makan nasi digabung dengan pecel dan tempe. Makan nasi digabung dengan ayam dan tahu. Itu boleh sekali karena dengan menggabungkan karbohidrat, protein, dan serat tersebut akan memperlambat kenaikan gula darah tajam pada tubuh. Makanya dalam diet saya selalu mengatakan bahwa boleh kita makan nasi dengan lauk 4 sehat 5 sempurna, yang tidak boleh adalah ngemil karbohidrat manis-manis saja. Jadi dalam perut kosong, kalian baru bangun tidur lalu makan brownies, dalam perut kosong itu tentu saja akan meningkatkan kadar gula darah dengan
dengan drastis yang membuat 1-2 jam kemudian kalian kelaparan lagi dan ingin makan yang manis-manis lagi. Atau siang hari belum makan siang langsung makan es teler es buah. Itu jelas manis, nah itu akan meningkatkan kadar gula darah dengan drastis. Yang akhirnya membuat kalian makan siangnya menjadi lebih banyak karena memenuhi rasa lapar tersebut. Itu yang tidak saya sarankan. Yang kedua, selalu sarapan dengan makanan tinggi protein dan tinggi serat. Ketika pagi hari perut kita masih kosong, biasanya orang-orang akan sarapan dengan kue yang manis-manis, sereal atau kopi dengan cake, kopi dengan biskuit. Nah, kue-kue jajanan karbohidrat simplex ini dapat meningkatkan kadar gula darah dengan drastis 1-2 jam kemudian sehingga setelah itu membuat cepat lapar lagi. Sarapan yang disarankan adalah yang tinggi protein dan serat. Misalnya, pada waktu pagi hari kalian sarapan 2 butir telur dengan sayuran. Mau sayur wortel, mau sayur brokoli, atau sarapan daging ayam dengan salad sayur. Ini boleh sekali. Jadi saat kita memenuhi perut di pagi hari dengan makanan tinggi protein dan serat, itu akan membantu menstabilkan kadar gula darah hingga siang nanti. Kalian jadi tidak cepat lapar. Tapi ingat, saat mengkonsumsi protein dan makanan tinggi serat di pagi hari, jangan menggunakan saus-sausan. Kalian tahu seperti saus sambal, saus mayones, saus Bangkok, dan lain-lain, tinggi akan gula, tinggi akan tepung, yang akhirnya itu sering sekali tidak disadari. Jadi kalau bisa, biasakan mengkonsumsi protein dan serat tanpa saus-sausan. Jadi kalau pagi saya sarankan untuk mengkonsumsi protein dan serat murni, misalnya 2 butir telur diberi wortel atau brokoli atau daging ayam rebus, tempe rebus, itu bagus untuk menstabilkan kadar gula darah hingga siang sampai sore. Selanjutnya, gunakan cuka apel sebelum mengkonsumsi makanan berat. Nah, cuka apel sudah terbukti dapat membantu menstabilkan kadar gula darah tubuh jika dikonsumsi 1 jam sebelum makan. Di mana cuka apel ini dapat membantu memperlambat pelepasan gula darah sehingga menjaga gula darah tetap stabil. Tapi cara minum cuka apelnya yang benar. Jadi cuka apel ini harus diencerkan. 1 sendok makan cuka apel diencerkan dengan 1 cangkir air sebelum makan makanan berat. Misalnya pada waktu makan siang ataupun pada waktu makan malam. Cuka apel ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah pada makanan sekitar 20 hingga 30%. Lumayan sekali. Tapi ingat, cuka apelnya harus diencerkan dan tidak boleh dikonsumsi saat baru bangun tidur. Karena pada waktu baru bangun tidur, perut kita benar-benar kosong sekali. Kalau kosong sekali, dikhawatirkan keasaman dari cuka apel akan melukai lambung. Jadi saran saya, dikonsumsinya pada waktu sebelum makan siang dan sebelum makan malam. Selanjutnya, makanlah dengan urutan yang tepat. Biasanya saya sendiri sering kalau makan itu nasi langsung dikasih sedikit lauk, dikasih sedikit sayur, dicampur, dimasukkan ke mulut. Cara itu ternyata kurang efektif untuk membantu untuk menstabilkan kadar gula darah. Cara terbaik agar kalian bisa makan enak namun gula darah tetap stabil adalah memakan sayur terlebih dahulu baru mengkonsumsi protein dan karbohidrat. Jadi selalu sediakan 1 porsi salad, 1 porsi sayur sebelum mengkonsumsi karbohidrat maupun protein. Kalau ada sayur sawi, makan dulu sayur sawi 1 mangkok, baru setelah sayur sawinya habis, baru makan nasi dan protein. Tapi kita biasanya kebalik, saat kita makan itu nasinya dulu baru sayur dan lauknya. Jadi misalnya kalian ingin makan cake brownies atau ingin makan es teler pada waktu siang hari, ingin makan pizza, pizza itu kan karbohidrat simplex, usahakan penuhi perut dulu dengan salad tinggi serat baru mengkonsumsi pizzanya, baru mengkonsumsi browniesnya, baru mengkonsumsi es telernya. Itu untuk membantu memperlambat penyerapan gula darah sehingga tidak mengalami fluktuasi gula darah dengan drastis. Lakukan olahraga ringan setiap 1-2 jam setelah makan. Olahraga ringan ini tidak harus jalan kaki keliling komplek 30 menit atau tidak harus lari-lari dan nge-gym setiap 30 menit. Setelah kalian makan, dalam waktu 1-2 jam akan terjadi kenaikan gula darah dengan drastis. Dengan kalian menggunakan otot tubuh untuk bergerak, itu dapat membantu menyalurkan energi ataupun glukosa ke dalam sel-sel sehingga memperlambat kenaikannya. Terutama bagi pekerja kantoran karena kalian biasanya akan duduk selama 8 jam, habis makan pasti akan merasa mengantuk. Karena kalian tidak bergerak hanya di depan meja. Nah, setelah kalian makan 1-2 jam kemudian kalian bisa melakukan olahraga sederhana. Olahraga sederhananya di kursi saja. Misalnya kalian menggerakkan kaki seperti ini. Nah, jadi dengan kalian olahraga sederhana menggunakan otot-otot besar pada tubuh, itu membantu mengalirkan gula glukosa pada tubuh sehingga mencegah kenaikannya dengan drastis. Kalian bisa melakukan olahraga menggunakan otot-otot besar pada tubuh seperti otot gastrocnemius ini di area kaki dan betis serta di paha. Ini otot besar. Ketika kalian menggerakkan otot-otot besar ini akan membantu membakar gula darah ke area tersebut. Atau dibuat gerak-gerak seperti ini adalah gerakan yang sangat mudah dilakukan di kursi untuk membantu mencegah kenaikan gula darah dengan drastis setelah makan.
Itu tadi beberapa tips yang bisa kalian lakukan saat makan agar gula darah tetap stabil. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.